أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian tentang kitab Ya Al-Jannah wa Nar, tentang surga dan neraka, yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dan kita masih menjelaskan tentang keburukan-keburukan, dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan yang dapat menyebabkan pelakunya itu masuk ya di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Aliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari golongan ya atau dari sifat-sifat yang memasukkan ya ke dalam neraka ini. Nah, kemarin sebelumnya sudah jelaskan tentang yaitu kejahatan, keburukan, dosa-dosa yang menyebabkan orang dikekalkan dalam neraka adalah kekufuran dan kemusyrikan. Nah, sekarang selanjutnya adalah perbuatan buruk atau kejahatan yang menyebabkan pelakunya itu masuk dan kekal dalam neraka adalah yang kedua, adamul qiyam bitakalib asyariyah ma'at takzib biyaumiddin wa tarki al-iltizam bidawabit syar'iyah, yaitu adamu tidak al-qiyam, tidak menegakkan, tidak memenuhi bitakalif, yaitu kewajiban-kewajiban asyariyah, yaitu syariat. Ya, jadi orang yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban syariat, misalnya tidak sholat, tidak puasa, ya atau saum, ya tidak membayar zakat, tidak menunaikan ibadah haji dan seterusnya. Ma'a yang disertai at-takdzib, bentuk pendustaan, menyangkal, ya tidak mengimani biyaumiddin, yaitu hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Wa tarkil al-iltizam, dan juga meninggalkan atau tidak melaksanakan bidawabit syariah, dengan aturan-aturan syariat. Ya, jadi orang-orang yang ya meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena memang ya umumnya orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban ini biasa karena tidak percaya atau mereka ragu-ragu bimbang tentang adanya hari kiamat. Ya, maka orang ini juga adalah orang-orang yang berhak dimasukkan ke dalam neraka dan boleh jadi kekal di dalamnya. Faqad, maka sungguh-sungguh akhbar, telah menghabarkan kepada kita al-haqqu, Allah yang maha benar, tabaraka, lagi maha berkah, wa ta'ala maha tinggi, anna, bahwasanya ahlal jannah, bahwa penghuni surga nanti, yas'aluna, mereka itu bertanya kepada ahlan nar, kepada penghuni neraka. Ya, di dalam sebuah surat ada pertanyaan para penghuni surga kepada penghuni neraka. Itu bisa diperhatikan di dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Muddathir, ya, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Jadi yang ditanyakan oleh para penghuni surga kepada penghuni neraka itu adalah
apakah salahkah yang memasukkan, ya, apakah yang memasukkan, yang menjerumuskan kum kalian fi ke dalam sakor, neraka sakor? Kenapa kalian bisa masuk dalam neraka sakor? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Itu pertanyaan ya para penghuni surga kepada penghuni neraka. Fayujibun, lalu mereka menjawab, qailin, seraya berkata. Ini jawaban para penghuni neraka. Jawabannya adalah, kalau mereka menjawab, lam ya naku, ya kami kebetulan dahulu, lam naku, lam tidaklah naku, kami ini minal musholin, kami ini bukan termasuk orang-orang yang sholat, kami adalah orang-orang yang tidak pernah mengerjakan sholat. Nah itu jujur, nanti di yaumil qiyamah menjawab begitu. Jadi ini adalah umat Islam. Kalau orang kafir ya wajar lah mereka nggak sholat. Orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, Konghucu dan seterusnya, Hindu segala macam, mereka tidak sholat ya wajar karena mereka non-muslim. Tapi ini ada orang-orang Islam yang punya kewajiban sholat, ya, maka mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka. Nah, salah satu penyebabnya mereka menjawab, lam naku minal musholin, kami dahulu ya bukan termasuk orang-orang yang sholat. Karena kalau seandainya sholat saja, ya tapi tidak ikhlas dalam sholatnya, atau kemudian dalam sholatnya tidak mencontoh, ya tidak mengikuti tata cara sholatnya Rasulullah, ya seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya yang sering dijelaskan, wailul lil musholin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Bayangkan orang sholat masih celaka, gimana yang tidak? Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang lalai. Bukan hanya sekedar lalai dia tidak mengerjakan sholat, tapi lalai juga dari waktunya, dari bacaannya, dari gerakannya, dari kehusuannya, dari ketumakninahan dan seterusnya. Ya dikatakan wailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, waladina hum yuraun. Syaratnya adalah dan mereka adalah orang-orang yang ria atau pamer. Jadi dalam sholat itu tidak boleh kita lengah. Bukan hanya lengah dari tidak mengerjakan sholat, tapi sholat, tapi dia lengah dari waktunya, dari bacaannya, dari gerakan, tidak mencontoh Rasulullah SAW. Jadi dalam beramal harus mencontoh Rasulullah. Yang kedua, tidak boleh riya, harus ikhlas. Ya, nah itu. Jadi orang sholat saja masih bisa celaka. Bagaimana orang yang tidak pernah mengerjakan sholat? Ya, bahkan wajahnya saja, tangan dan kakinya tidak pernah terbasuhkan air wudhu. Dahinya tidak pernah dipakai untuk sujud kepada Allah sedikit pun. Maka Allah masukkan orang-orang ini ke dalam neraka sakor. Dan nanti mereka akan jujur mengatakan, nanti mereka bicara apa adanya. Mereka mengatakan, lam naku minal musholin, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Dan bukan jadi tambah lagi, kami dahulu tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kami dahulu suka berbincang-bincang, ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada gunanya bersama orang yang berbincang-bincang. Kemudian ya wakuna, dan dahulu kami ini nukadzibu biyaumidin, kami dahulu mendustakan, kami tidak percaya, kami tidak yakin adanya hari pembalasan. Nah, karena mereka tidak yakin adanya hari pembalasan, karena mereka tidak percaya dengan hari kiamat, wajarlah kalau mereka itu suka ngobrolnya itu enggak terarah. Mereka bicara dusta, mereka bicara bohong, berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, kemudian suka mencaci, suka memaki, menggibah orang, memfitnah orang, wajar. Karena mereka tidak percaya dengan yaumuddin, hari pembalasan. Mereka juga tidak pernah peduli dengan orang-orang miskin, ya, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kesusahan. Bahkan mereka berani mengkorup dana untuk orang-orang miskin. Mereka berani mengambil harta-harta yang bukan miliknya, padahal itu adalah dana untuk orang-orang yang sakit misalnya. Ya, boro-boro memberikan, malah mereka mengambilnya. Dan yang pertama yang harus diingat di sini adalah apa yang menyebabkan akhirnya orang kalau tidak percaya dengan hari kiamat, yaitu mereka tidak mengerjakan sholat. Kalau kita yakin, ya kalau kita tidak ragu sedikit pun tentang adanya hari pembalasan, maka kita akan mengerjakan kewajiban kita, yaitu mengerjakan sholat. Nah itulah. Nah ini hatta atana yakin, sampai datanglah yang kami yakini, yaitu kematian. Jadi mereka itu tidak mengerjakan sholat, tidak memberikan makan kepada orang miskin, kemudian mereka suka berbicara yang tidak baik, itu sampai datang kematian kepada mereka. Alhamdulillah.
Maka sebab itu, ya, sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan kepada kita. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepadanya. Ya, sebagaimana yang sudah kita mafhum dalam Quran surat Az-Zariyat, Allah yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia illa melainkan untuk satu tujuan, adalah apa? Liya'budu, supaya mereka beribadah nih kepadaku. Yaitu yang Allah itu menciptakan manusia adalah agar mereka, orang-orang diciptakan Allah itu, ya adalah untuk beribadah kepada Allah. Atau Allah menciptakan mereka itu dengan tujuan supaya Allah itu diibadahi oleh mereka. Nah, ketika Allah perintahkan kepada mereka ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lain, pada Allah ciptakan mereka, mereka tidak mau. Ya, mereka enggan melakukannya. Bahkan mereka menjauh dari ibadah-ibadah tersebut. Bahkan mereka tidak suka sama sekali dengan ibadah, karena buat mereka ibadah itu adalah membebani, membuat mereka susah katanya. Nah, sebagai seorang muslim, janganlah kita bersikap seperti itu. Ya, karena Allah menciptakan kita adalah supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat. Begitu juga Rasulullah SAW kan juga pernah mengatakan di dalam hadis, banyak sekali hadis-hadisnya yang menjelaskan ini. Ya, beliau mengatakan di dalam hadisnya, ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, kita harus menyempurnakan dasar-dasar Islam itu. Yang pertama, syahadatu alla ilallah. Pertama adalah mengucapkan syahadat atau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi, ia adalah hamba dan utusan Allah. Nah, itu kita persaksikan begitu. Ya, karena Islam itu dibangun atas dasar ini dulu, yaitu syahadat. Yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa shaum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu ya untuk melaksanakannya. Jadi kita dikatakan sebagai seorang muslim kalau kita tunaikan 5 perkara ini, yaitu mengucapkan syahadat, salat, ya, membayar zakat, saum pada bulan Ramadan, dan kemudian menunaikan ibadah haji jika kita memiliki kemampuan. Jadi sudah banyak dijelaskan. Ya, makanya sebagai seorang muslim kita punya kewajiban untuk menunaikan, ya, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka kalau andai kata kita ini tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka celakalah kita. Salah satunya adalah orang kalau tidak menunaikan sholat dengan benar, ya, maka ya celakalah dia. Bahkan kalau meninggalkan sholat sama sekali, maka tempatnya adalah sakor. Jadi neraka sakor itu adalah neraka yang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak menunaikan sholat. Al-iyadzubillah. Ya, jagalah diri kita, jaga sholat kita. Ya, karena Allah juga menyuruh kepada kita untuk menjaga sholat. Ya, hafidus sholawat wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat itu dan juga sholat wusta, itu sholat asar. Banyak ayat. Ya, bahkan sifat orang-orang beriman juga adalah orang-orang yang mereka, ya, dengan sholat-sholat itu mereka yuhafizun, mereka menjaga. Ya, waladinahum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga sholat-sholat mereka. Jadi jagalah pada waktunya kita sholat, jagalah juga rukun-rukunnya, jagalah juga cara-caranya, ketumakninahannya, kehusuan kita jaga. Ya, apalagi dalam pelaksanaannya, tidak boleh sama sekali kita meninggalkannya. Bahkan kalau seandainya orang sakit saja diwajibkan. Bahkan ketika orang yang sedang berperang juga diwajibkan. Ketika orang berada di atas perahu, ya, di mana perahu itu bergoyang, sedangkan kewajiban sholat sudah datang, dia juga wajib sholat, begitu seterusnya. Nah, tidak ada keringanan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Maka ada, ya, sholat itu yang dijama, ada yang dikosor, menunjukkan wajibnya. Ada keringanan-keringanan dalam sholat, tapi tetap menunaikan kewajiban sholat. Ya, maka hendaklah kita perhatikan kewajiban sholat. Nah, kalau orang tidak melaksanakan, tidak menunaikan kewajiban sholat ini, maka dia diancam dengan neraka sakor. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Quran,
surat ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah oleh kalian sebaik-baik apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian sebelum datang kepada kalian siksaan secara tiba-tiba sedangkan kalian tidak menyadarinya. Antakula nafsun, supaya ya nanti jiwa itu tidak mengatakan, supaya nanti tidak ada orang mengatakan, ya hasrata, duhai menyesalnya aku, alama faratu, atas kelalaianku, ya fi jambillah, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, wa in kuntu, dan sesungguhnya aku dahulu laminas sakhirin, termasuk orang yang mengolok-olok, termasuk orang yang mengejek yaitu agama. Ya, jadi ada penyesalan. Ya, ada kalimat ya supaya. Jadi kenapa sekarang orang disuruh mengikuti apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an dan hadis? Ya, supaya nanti tidak ada lagi orang mengatakan, supaya nanti tidak ada lagi orang yang berdalih, yang memiliki alasan, yang berhujah, ya mengatakan begini nanti ya, duhai celakalah, duhai menyesallah aku karena dahulu aku ya mengabaikan, menyia-nyiakan kewajiban-kewajibanku kepada Allah. Jadi kita punya kewajiban kepada Allah, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Di antara bentuk ibadah ya tadi melaksanakan kewajiban kita, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Maka sebelum penyesalan itu datang, sekarang kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita sebaik-baiknya. Ya, apalagi kita sebagai seorang muslim harus betul-betul menjaga ya kewajiban-kewajiban tersebut. Tidak boleh kita lalaikan sedikit pun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma faradtu fiha wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mendustakan ya perjumpaannya dengan Allah, sehingga apabila telah datang hari kiamat ya kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka mengatakan, duhai menyesal kami atas kelalaian kami terhadap hari kiamat. Ya, jadi mereka lalai dengan hari kiamat karena mereka disibukkan dengan hal-hal yang ya katakanlah hal-hal yang memuaskan syahwat mereka, memuaskan dahaga mereka. Ya, sehingga lupa dengan hari kiamat karena mereka tidak beribadah kepada Allah. Ya, tiba-tiba datanglah kematian kepada mereka. Ya, yang datang secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Ya, tapi ingat, banyak orang-orang yang melalaikan hari kiamat karena mereka disibukkan dengan dunia, mereka disibukkan dengan hura-hura, mereka disibukkan dengan foya-foya, mereka disibukkan dengan kesenangan kehidupan dunia. Mereka hanyalah mengumpulkan dan menimbun harta dan kemudian dipergunakan untuk bersenang-senang saja. Maka begitu kematian datang kepada mereka, timbullah penyesalan ya terhadap kematian itu. Kenapa mereka lalai dengan kematian yang mereka tidak isi kehidupan mereka sebelum datang kematian itu dengan beribadah kepada Allah? Maka sebelum kedatangan kematian itu kepada kita, maka manfaatkanlah untuk beribadah. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hijr, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, maka beribadah kamu kepada Rabbmu, salatlah kamu, bayar zakatlah kamu, berpuasalah kamu, tunaikan ibadah haji bagimu ya kalau kamu mampu, sampai datang kematian kepadamu, sampai kedatangan yang engkau yakini yaitu kematian. Beribadah kita kepada Allah dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Sampai kapan? Sampai kita mati. Jangan pas mati baru kita menyadari bahwa kematian sudah datang sedangkan kita tidak mengisinya dengan ibadah-ibadah. Maka timbullah penyesalan. Ya, sebagaimana ya tadi disebutkan ya dalam surah Al-Mudaththir, bagaimana orang yang menyesal karena tidak pernah menunaikan sholat. Nah, maka sebab itu jauhilah ya kita ini dari hal-hal seperti itu. Ya, timbul penyesalan nanti ketika kita sudah mati, timbul penyesalan nanti di hari kiamat karena kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan penjelasan kita kali ini bahwa siapapun orang yang melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah,
apakah itu sholat, apakah itu bayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji dan yang lain-lainnya, akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Tidak ada gunanya keislaman kita kalau seandainya kita tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Ya, Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan kepada kita tentang hal ini. Ya, jadi dalam beberapa ayat yang akan datang, begitu juga dari hadis-hadis Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sholat saja, begitu juga kewajiban yang lain. Misalnya, masalah zakat misalnya. Jadi kalau andai kata kita melalaikan kewajiban membayar zakat di samping tadi sholat yang dimasukkan ke dalam neraka sakor, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, misalnya Allah mengatakan dalam surah 9, di samping nanti hadis yang saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan bahkan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka dan orang-orang yang menimbun, orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak mereka, lalu mereka tidak mau menginfakannya, mereka tidak mau membayar zakat di jalan Allah, maka berilah kabar kepada mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi orang yang menyimpan hartanya lalu tidak mau mengeluarkan kewajibannya, yaitu membayar zakat, nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Aliyadzubillah. Yaitu yauma, pada hari, yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di mana pada hari itu emas dan perak itu akan dipanaskan di dalam neraka jahanam, akan dilelehkan di dalam neraka jahanam. Lalu fatukwa biha, lalu akan disetrikakan, akan ditempelkan emas dan perak yang sudah meleleh itu jibahum ke dahi-dahi mereka, ke jidat-jidat mereka, wa junubuhum, dan juga lambung-lambung mereka, wa zurum, dan punggung-punggung mereka, sambil dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kamu telah timbun, ini adalah yang kamu telah simpan untuk diri kalian sendiri. Faduku, maka rasakanlah ma kuntum taknizun, apa saja yang kalian timbun. Jadi kalau sekarang ada orang senang menimbun harta, senang menimbun emas dan perak, lalu tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti di hari kiamat harta-harta itu nanti akan dilelehkan, lalu kemudian akan disetrikakan ke dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, dan juga punggung-punggung mereka. Alhamdulillah. Itulah balasan bagi orang yang tidak mau bayar zakat, hobi menimbun harta, tapi tidak mau menunaikan kewajibannya, yaitu membayar zakat. Begitu juga dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaih min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zuhruhu kullama baradat uidat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Artinya, mamin sahibi, tidak ada pemilik, yaitu zahab emas, wala fiddah, dan tidak juga perak, la yu'adi, yang ia tidak menunaikan, yang ia tidak mengeluarkan haknya harta, yaitu maksudnya zakat, maksudnya illa, melainkan atau kecuali karena yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu emas dan peraknya itu nanti akan dilelehkan, akan dibentangkan baginya lempengan-lempengan terbuat dari api. Fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu emas dan perak itu akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Fayuqwa biha jambuhu, lalu disetrikakan, lalu akan disetrikakan dengan emas dan perak yang sudah dipanaskan itu, jambuhu,
yaitu lambungnya, wa jabinuhu dahinya, wa zuhruhu dan juga punggungnya. Kullama barodat, setiap kali emas dan perak itu sudah dingin, uidat lahu, akan diulang lagi, ya, dipanaskan dan juga penyiksaannya pada hari yang ukurannya adalah selama 50.000 tahun, sehingga hatta yuqda bainal ibad, sampai diputuskanlah perkara di antara hamba-hamba, lalu dia lihat jalannya itu apakah nanti ke surga atau dia ke dalam neraka. Jadi selama 50.000 tahun orang yang menimbun emas dan perak yang tidak membayar zakat akan disiksa. Siksaannya adalah berupa nanti emas peraknya itu akan dipanaskan, lalu nanti akan disetrikakan, ditempelkan ke dahinya, ke lambungnya, dan juga kepada punggungnya. Ini seperti setrikaan. Mikwah itu setrikaan. Jadi setrikaan itu ditempelkan ke kain, tapi nanti setrikaan itu ditempelkan ke dahi, ke lambung, ke punggung. Ya, dan itu adalah setrikaan panas itu berupa emas dan perak yang dilelehkan, yang dipanaskan di dalam neraka. Itulah balasan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan kewajiban, yaitu membayar zakat, padahal kewajibannya sudah ada, ya, pada diri orang tersebut. Alhamdulillah. Kemudian ada orang bertanya setelah itu, kila ya Rasulullah fal ibil, ya Rasulullah bagaimana itu dengan zakat ternak, yaitu ibil, unta, gimana dengan unta? Nabi mengatakan, Nabi menjelaskan, ya, tentang masalah unta. Dan tidak pula pemilik unta wala sahibu ibil, dan tidak pula pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti pada hari kiamat akan dihamparkan tanah yang sangat luas, tanah yang sangat lapang. Dipenuhilah unta-untanya yang benar-benar sehat dan gemuk, tanpa ada satu anak unta pun yang tertinggal. Semua unta-unta yang dimiliki nanti akan ada di situ. Kemudian semua unta itu menginjaknya dengan telapak kakinya, ya, dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali unta terakhir melakukannya, didatangkan lagi unta yang pertama. Itu dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Sampai Allah menetapkan perkara, ya, di antara hamba-hambanya, ya, kemudian nanti dia dimasukkan ke dalam surga atau neraka, sama, ya. Cuma kalau unta, ya, samalah dengan nanti sapi, kambing, dia tidak mau bayar zakat ternak. Cuma kalau unta nanti dia akan dibaringkan, ya, di tanah yang luas, lalu unta-unta itu datang menginjak-injak orang itu, menggigit orang itu, ya, sampai akhirnya remuklah dia. Nanti begitu terakhir nginjak, datang lagi, ya, unta yang pertama, terus begitu selama 50.000 tahun dia akan diperlakukan seperti itu, diinjak dan digigit. Adapun kalau itu berupa zakat sapi ataupun kambing, ya, nanti akan ditanduk, ya, sama, dia juga dinikan di tanah lapang, nanti ditanduk oleh sapinya atau oleh kambingnya, ya, sampai dia hancur, sampai dia rontok, sampai dia patah-patah. Nah, setiap kali sapi atau kambing terakhir menanduknya, maka sapi yang pertama akan mengulanginya lagi, dan seterusnya sampai 50.000 tahun. Alhamdulillah. Itulah bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, apakah zakat harta, emas dan perak, atau zakat yang dinamakan dengan zakat, ya, ternak. Nah, itulah balasan bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Alhamdulillah. Maka dengan hadis-hadis seperti ini, kita harus yakin bahwa Rasulullah mengatakan ini ada di dalam hadis-hadisnya. Sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk mengimaninya. Kita wajib mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan hadisnya banyak, bisa dilihat di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib juz 1 halaman 462 atau nomor hadis 754, ya. Dan hadisnya adalah sangat panjang, ya, ada 754, 755 dan seterusnya, ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, dari Abdullah bin Mas'ud sekarang, ya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma min ahadin la yu'addi zakata malihi illa musidalahu yaumal qiyamah syuja'an aqra hatta yutawaqu fi unukihi summa qara'a alaina an-nabi sallallahu musdaqahu min kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli al-ayah. Jadi kata Rasulullah, tidaklah seseorang di antara kalian tidak menunaikan, tidak membayar zakat hartanya,
melainkan nanti hartanya itu akan dimisalkan, akan diserupakan pada hari kiamat seperti seekor ular besar yang akro, yang bertanduk, yang kepalanya botak. Lalu kemudian ular itu dikalungkan di lehernya, summa hatta yutawwaqa bihi unuku, lalu dikalungkan ular itu di lehernya, lalu nanti dia akan menggigitnya dan menelannya, ya. Kemudian ya Nabi membacakan kepada kita untuk membenarkan, yaitu membenarkan ucapannya dari kitab Allah, yaitu dalam Al-Quran surat Ali Imran. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka sebagian dari karunia, menyangka bahwa kebahilan itu adalah kebaikan untuk mereka. Tetapi sebetulnya yang namanya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhiru bihi yaumil qiyamah. Karena apa-apa yang mereka bahilkan itu nanti akan dikalungkan di leher mereka kelak pada hari kiamat. Nah, itu. Jadi kebahilan di antaranya adalah tidak mau menunaikan, tidak mau membayar zakat. Itu adalah merupakan keburukan. Karena nanti harta-harta yang dimilikinya nanti ia akan diserupakan atau dijadikan ya seekor ular besar dengan kepala yang botak dan bertanduk, lalu dikalungkan di lehernya, lalu nanti akan menggigit dan menelan dirinya. Aliyahzubillah. Itulah ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, maka bagi kita yang memiliki harta dan sudah sampai nasabnya dalam jangka setahun, tunaikanlah kewajiban zakat. Karena dari sekian harta itu ada dimiliki oleh orang lain, dimiliki oleh orang-orang yang berhak mendapatkannya, itu orang fakir miskin. Ya, sebagaimana 8 golongan di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Nah, itu berikan hak-hak itu kepada mereka. Ya, nah itu ya yang kedua, yaitu orang-orang yang mendapatkan siksaan neraka dan boleh jadi kekal di dalamnya, itulah orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan membayar zakat. Ya, begitu juga orang yang meninggalkan puasa, ya orang yang tidak berpuasa ya juga akan mendapatkan balasan seperti itu, ya akan mendapatkan siksaan. Ya, dalam sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala, berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naim atani rajulan. Jadi ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datanglah kepadaku 2 orang, ya laki-laki, itu malaikat. Kemudian fa akhadha bi dob'ayya, lalu dia kedua orang itu memegang ya kedua lenganku. Fa ataya bi jabalan wa'ran, lalu kemudian kedua pergi membawa aku kepada sebuah gunung atau bukit yang terjal. Faqala, lalu kedua malaikat berkata, us'ud, naiklah kamu. Faqultu inilah utikuhu, ya aku, kata Rasulullah berkata, aku tidak mampu naik. Faqala, maka berkatalah, inna la sanushiluhu laka, aku akan memudahkan engkau menaiki gunung yang terjal ini. Fasu'atu, lalu aku pun naik. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sehingga ketika aku berada di tengah-tengah gunung, ya bi aswatin sadidah, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan, suara pekikan yang sangat keras. Qultu, kemudian aku bertanya, ma hadhil aswat, suara apakah itu? Qalu, mereka para malaikat menjawab, hadza wa'u ahli nar, itu adalah teriakan-teriakan pekikan-pekikan penghuni neraka. Sumantala qabi, kemudian ya 2 malaikat itu pergi membawaku. Faida anabi kaumin mu'allakuna bi araqibihim, lalu tiba-tiba aku berada di sekelompok orang yang sedang digantung, yaitu urat-urat kaki mereka. Musyaqqaqu asdaquhum, dan kemudian robek ya ujung mulutnya. Ya tasilu asdaquhum daman, lalu ujung-ujung mulut itu meneteskan darah. Qala qultu, lalu aku berkata, man haula, siapakah mereka ini? Siapakah orang ini gantung terbalik ini? Kemudian dari mulutnya itu, ujung-ujung mulutnya itu kemudian meneteskan darah, mengucurkan darah. Qala, para malaikat mengatakan, alladzina yuftiruna qabla nihlati saumihim, mereka itu adalah orang-orang yang iftar, orang-orang yang tidak berpuasa, orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum berbuka puasa mereka. Sebelum waktunya sudah makan duluan, atau bahkan tidak puasa sama sekali. Nah, itulah orang-orang ahli neraka itu. Ya, nanti disiksa dengan digantung secara terbalik, uratnya itu diikat, urat kakinya.
lalu dari mulut yang mengucurkan darah, aliyadzubillah. Ya, maka diharapkanlah kepada kita seluruhnya tunaikan kewajiban kita, yaitu berpuasa. Ya, jangan sekali-kali kita membatalkan hanya karena hawa nafsu saja. Hawa nafsu saat untuk makan, untuk minum, ya, tapi efeknya nanti di hari kiamat. Ya, itulah dalil-dalil dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi tentang hukuman, ya, balasan bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, apakah itu sholat, apakah itu membayar zakat, ataupun puasa, atau juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, apakah itu menunaikan ibadah haji dia mampu, dan banyak lagi. Ya, dari yang lain yang tidak bisa disebutkan, ya, karena panjang sekali. Ya, mudah-mudahan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini, ya, bisa memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa memahami kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Tunaikan. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kalau kita ingin mendapatkan kesenangan nanti di hari kiamat, belajarlah apa saja kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian belajar juga bagaimana cara menunaikan sebaik-baiknya supaya mendapatkan balasan, ganjaran dan keridhaan Allah nanti di hari kiamat. Ya, jangan sekali-kali kita mengabaikannya, jangan sekali-kali kita ini bersikap masa bodoh, apalagi kita menelantarkan kewajiban-kewajiban kita. Ya, maka penyesalan datangnya belakangan. Ya, maka sebab itu, ya, saya wasiatkan kepada anak-anak saya, menantu-menantu saya, cucu-cucu saya, jamaah pengajian dan orang-orang yang saya cintai dari kerabat-kerabat saya dan seterusnya, agar memahami kewajiban-kewajiban yang Allah telah berikan kepada kita, apakah itu di dalam ayat Al-Quran atau melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pahami kewajiban-kewajiban dan kemudian tunaikan sebaik-baiknya. Kerjakanlah dengan penuh keikhlasan dan dengan cara mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau ini kita tunaikan, ya, insya Allah akan berbuah manis, akan berbuah indah nanti di hari kiamat. Ya, itulah pesan saya, dan juga dipahami, ya, bahwa, ya, di antara keburukan, di antara kejahatan, di antara dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya adalah tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Maka berhati-hatilah kita dari hal ini supaya kita terhindar dari dimasukkannya ke dalam neraka. Ya, mudah-mudahan berfaedah ini seluruhnya untuk kita. Ya, mudah-mudahan, ya, kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban ini dengan baik, ya, dengan benar, insyaallah. Ya, itu dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa lain yang akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Nah, dibacakan ini supaya kita paham dan kita terhindar darinya. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك